Hari ini mau melihat bagaimana progres pembangunan dari bypass dari bandara menuju kawasan Mandalika. Jadi di depan kita ini, saya sekarang sedang di jalan menuju lokasi di mana pembangunan dari bypass Mandalika. Saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana jalur lambat yang akan terkonek dengan bypass, ya, seperti di depan saya ini. Nah, jadi di sini guys, sekarang lagi ada seremoni atau ada acara adat yang mana kita bisa melihat beberapa teman-teman di sini yang merupakan grup dari musik gendang bele. Gendang bele artinya gendang berukuran besar, khusus digunakan untuk mengadakan acara-acara tradisional di Lombok, misalnya acara pernikahan atau acara sunatan dan sebagainya. Nah, jadi depan sini ya belum selesai ya, artinya masih dikerjakan. Kemungkinan saya akan coba terbangkan kamera udara ya, mungkin bolak-balik ya. Kita akan start dari sini, dari kawasan Kuta, kemudian ke arah bandara, lalu nanti dari bandara juga akan balik ke arah Kuta. Oke, seperti apa rupanya, tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa di like, di share, dan di komentar. Terima kasih. Pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM menuju KEK Mandalika sepanjang 17,3 km terus dikebut jelang perhelatan MotoGP di Mandalika. Ditargetkan jalur cepat bypass BIZAM menuju Mandalika sudah bisa fungsional atau dapat digunakan sebelum perhelatan MotoGP Mandalika atau sekitar Agustus mendatang. Jalur cepat dulu dibangun, tapi sudah terbentuk badan jalan 50 meter. Insya Allah Agustus 2021 bisa terkejar, bisa digunakan jalur cepatnya, kata Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat, Haji Sahdan, yang dikonfirmasi pada Jumat kemarin. Sahdan menjelaskan jalan bypass yang dibangun dengan lebar 50 meter nantinya dibangun jalan 2 jalur 4 lajur, dan ia mengungkapkan progres pengerjaan di lapangan sekarang sudah mencapai 20% lebih. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Mandalika. Salah satu pembangunan yang saat ini dilakukan yaitu pembangunan jalan bypass BIZAM menuju Mandalika khusus untuk rencana pelaksanaan MotoGP di Mandalika. Pembangunan jalan bypass BIZAM menuju Mandalika ini akan meningkatkan konektivitas dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan wisata Mandalika untuk mendukung akses menuju sirkuit MotoGP. Pembangunan jalan bypass Mandalika ini terdiri dari 3 paket pekerjaan yaitu Mandalika 1, Mandalika 2, dan Mandalika 3.
Paket pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh 3 kontraktor, yaitu yang pertama Nindya Karya Bumi Agung KSO, yang kedua Adi Metro KSO, dan yang ketiga PT Yasa Patria Perkasa. Total panjang pembangunan jalan bypass Mandalika ini sekitar 17,3 km. km ini terdiri dari paket Mandalika 1 panjang jalannya 4,3 km, untuk paket Mandalika 2 panjangnya 9,7 km, dan paket Mandalika 3 sepanjang 3,3 km. Untuk tanda tangan kontrak paket Mandalika 1 sudah dimulai sejak 5 Oktober 2020, paket Mandalika 2 di tanggal 20 Oktober 2020, dan paket Mandalika 3 tanggal 3 Desember 2020. Nilai kontrak untuk paket Mandalika 1 sebesar 181 miliar rupiah, paket Mandalika 2 sebesar 321 miliar rupiah, dan paket Mandalika 3 sebesar 138 miliar rupiah. Sedangkan untuk PHU sendiri tetap sesuai dengan masa pelaksanaan masing-masing kontrak, yaitu paket Mandalika 1 di 5 Oktober 2021, untuk Mandalika 2 di 20 Oktober 2021, dan paket Mandalika 3 pada 3 Desember 2021. Dalam pembangunan jalan bypass Biza menuju Mandalika ini, di dalamnya terdapat pembangunan 11 overpass. Pembangunan overpass pertama ada di STA 0500 untuk akses jalan ke bandara atau jalan inspeksi, dan overpass yang kedua di STA 2100 yaitu akses jalan ke Desa Ketare, dan untuk yang ketiga rencananya ada di STA 4600 dan sudah masuk di wilayah paket 2. Selanjutnya ada di STA 6800, di STA 7750, di STA 9300, di STA 10600, di STA 14450, di STA 14800, di STA 15500, dan yang terakhir di STA 17000. Secara keseluruhan total ada 11 overpass dengan 3 tipe jembatan dan 8 tipe box culvert. Tantangan dalam pembangunan jalan bypass Biza menuju Mandalika salah satunya jenis tanah yang membutuhkan penanganan khusus. Di paket Mandalika 1 dari STA 0 sampai 4300, jenis tanah ekspansif menuntut untuk treatment khusus. Treatment khusus yang dimaksud sehingga dipasangkan geomembran dengan tipe PVC. Geomembran ini memang khusus karena dia komposit. Kompositnya dengan geotekstil, tengahnya geomembran PVC dilapisi geotekstil untuk melindungi dari tusukan-tusukan batu atau akar dari bawah jika masih ada. Dan treatment ini diberlakukan juga untuk paket 2 dari STA 4300 sampai di STA 5300. Seperti yang kita tahu, pembangunan berbagai proyek pendukung gelaran MotoGP seperti infrastruktur jalan bypass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM menuju ke Eka Mandalika yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus mendatang dan terus dikebut. Kepala PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Sahdan menyampaikan pembangunan proyek infrastruktur yang ditangani oleh Dinas PUPR untuk mendukung kesiapan gelaran MotoGP sampai saat ini masih terus dikerjakan. Jadi, kalau dari PU sendiri ada beberapa sarana dan prasarana termasuk diantaranya akses jalan.
akses jalan bypass dari Bizam menuju ke Eka Mandalika yang panjangnya 17,3 km ini sekarang progresnya sudah melebihi dari 20% dari rata-rata 3 paket. Memang ada yang 24% lebih, ada yang 20% lebih, dan ada juga yang 10% lebih, sehingga rata-rata ketiga paket ini kalau digabungkan sekitar 20% lebih. Atas capaian tersebut kata Sahdan tentu sudah menunjukkan progres yang cukup baik, apalagi dan kondisi hujan yang saat ini masih terjadi. Ini menunjukkan hal yang baik dan insya Allah meski kondisi sedang hujan begini, tetapi naik terus progresnya, ucapnya. Kita juga berharap setelah usai musim penghujan nanti, tentu pengerjaan proyek tersebut akan lebih maksimal. Pasalnya, para pekerja bisa bekerja siang dan malam, dan kita sangat berharap besok kalau terang masuk pada musim kemarau, mereka bisa bekerja maksimal, tetapi dan kondisi cuaca saat ini tetap diselesaikan sesuai target, Agustus sudah selesai. Proyek pembangunan jalan bypass Bizam menuju ke Eka Mandalika seperti yang kita ketahui dibagi menjadi 3 paket. Paket 1 dialokasikan anggaran dari APBN dengan pagu 238 miliar rupiah lebih, dan paket 2 sebesar 394 miliar lebih, dan paket 3 sebesar 181 miliar. Sedangkan untuk paket pengawasan teknik pembangunan jalan bypass Bizam menuju ke Eka Mandalika dialokasikan anggaran dengan pagu anggaran sebesar 9,3 miliar lebih. Karena tidak banyak tersisa yang belum dikerjakan, ada yang 4 km, ada yang 7 km, tapi ini dibagi-bagi dan istilah keroyokan, ini istilahnya. Jadi tidak begitu khawatir kita dan pekerjaan yang sekian ini, karena tinggal penyedia ini insya Allah akan selesai sesuai target tegasnya. Selain jalan bypass ini, lanjut Sahdan ada ruas jalan lain juga yang ditangani oleh Pemprov NTB yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Hal ini tertuang dalam surat perintah gubernur, yaitu ruas jalan di dekat sirkuit MotoGP yang menghubungkan antara kawasan Kuta menuju Kecamatan Keruak di Lombok Timur. Namun ruasnya itu yaitu Kuta menuju Keruak dan segmennya itu dari Masjid Nurul Bilad Mandalika Kuta ke arah Sunggung, kemudian ketemu dengan jalan baru bypass Bizam menuju ke Eka Mandalika dengan panjang 54 km. Tapi sampai saat ini belum jelas dari mana uangnya untuk dibangun jalan ini, katanya. Tetapi lanjutnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat telah mengusulkan pendanaan untuk pengerjaan ruas jalan ini melalui Pemulihan Ekonomi Nasional atau PAN, sehingga pihaknya berharap segera bisa terrealisasi. Soal berapa jumlah anggaran dana yang dibutuhkan, kata Sahdan, sekitar 141 miliar rupiah, karena jalan yang akan dibangun 2 jalur ini ada 4 lajur, jadi dibikin jalan ini 2 jalur 4 lajur. Sementara untuk proyek jalan pendukung lainnya seperti Jalan Lembar menuju Gilimas dengan panjang sekitar 7,5 km, saat ini sudah ada titik terang dan segera dikerjakan dengan sumber dana dari PAN Kementerian PU dengan jumlah anggaran sekitar 56 miliar rupiah lebih. Insya Allah tahun ini sudah bisa dikerjakan. Karena baru kita dapat kabarnya, tapi nanti yang dikerjakan adalah Kementerian PU, soal dananya sudah ada dari PEN, moga-moga tidak meleset terangnya.
Sedangkan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Mandalika lanjutnya saat ini sudah on progress kontrak multi-year selama 2 tahun dan insya Allah nanti akan selesai tepat waktu, baik yang dihandle oleh BWS maupun yang dipegang oleh Kementerian PU. Selanjutnya pembangunan proyek untuk infrastruktur sampah di TPA Pengengat, Lombok Tengah saat ini juga sudah on progress, di mana sekarang sudah mencapai 50 sekian persen lebih progresnya, yang kontrak dari 2020 sampai 2021 dan insya Allah nanti ini juga akan selesai tepat waktu. Sedangkan untuk pembangunan proyek penyediaan perumahan kata sah dan seperti homestay dan segala macam sudah selesai 100%. Tahun ini kita belum tahu apakah ada tambahan atau tidak, soalnya kita juga belum dapat kabar adanya penambahan itu. Seperti yang diketahui, jumlah homestay yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 398 homestay yang telah siap ditempati dan disewakan, di mana 300 homestay diantaranya berada di Lombok Tengah, tepatnya di Desa Kuta Grupuk, Sukadana, dan Selong Belanang. Sisanya sejumlah 98 homestay tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan 3 Gili Teramena atau Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Demikian antusias masyarakat menyambut MotoGP juga semakin besar. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah berinisiatif membangun homestay secara mandiri. Apabila sudah rilis jadwal, pasti akan banyak masyarakat yang ikut serta mempersiapkan homestay, maupun geliat pembangunan yang dilakukan masyarakat tidak bisa dibendung, sehingga nanti dapat dilakukan campaign secara masif, baik itu di Nusa Tenggara Barat maupun di seluruh Indonesia.